Nenek, pagi. Pak, kalau ada waktu hari ini, tolong rapikan lagi bunga di tamannya. Baik, Nenek. Terima kasih sudah bekerja keras. Tidak apa-apa. Merawat bunga itu seperti merawat diri sendiri. Harus rajin memotong ranting-ranting yang tidak perlu. Wang Yiyan, kamu sudah sarapan? Kamu Kelur, aku perkenalkan. Ini supir yang baru aku pekerjakan. Dari agen Kak Lan. Orangnya baik, pernah jadi koki di Jepang. Yang baru ya? Halo, Nenek. Baik. Senang bertemu dengan Anda. Hello. Aku perkenalkan, ini manajer rumah tangga andalan kami, Xiao Pan. Xiao Pan juga pernah tinggal di Jepang. Lin Sang pernah tinggal di Jepang selama bertahun-tahun. Super Alan. Kebetulan sekali ya. Setiap tahun banyak orang Tiongkok yang bolak-balik ke Jepang. Tapi kebetulan kami berdua yang andalan ada di sini. Dimanapun kita bisa bertemu. Hanya saja pertemuan ini terlalu singkat. Ya, datang cepat, pergi juga cepat. Terima kasih atas perhatiannya. Sama-sama, mohon bantuannya. Dengar kalian bicara, kok aneh ya? Mungkin karena kami berdua pernah tinggal di Jepang. Jadi kalau bicara, ada rasa keakraban yang aneh. Benar. Xiao Pan, hari ini kamu temani aku ke rumah sakit ya? Baik, aku bantu nenek. Kamu kok tidak terbang ke langit? Aku hampir jatuh ke neraka. Kamu sudah pulang hampir setengah bulan, tapi tidak memberitahuku. Bukankah kamu sudah tahu? Itu karena aku telepon Kak Lan baru tahu. Kamu tidak hanya berbohong, tapi juga mengikutiku. Dosamu bertambah 2 kali lipat. Tahu tidak? Jangan bicara seperti itu. Bohong yang aku buat itu bohong hijau. Tidak berbahaya. Kenapa ayah harus pulang ke Tiongkok? Yang pertama, aku takut kamu tidak aman. Tidak tenang saja. Benarkan, kamu sendirian di dalam negeri. Bagaimana aku bisa tenang? Kedua, kenapa ayah menyembunyikan ini darimu? Itu karena takut kamu langsung lari begitu melihatku, kan kamu bilang begitu. Kamu bilang kalau melihatku, kamu akan lari, lompat dari gedung, atau hilang. Ini aku. Aku tidak mau dengar. Mari kita akhiri percakapan ini dengan bahagia. Jangan. Kalau kamu akhiri begitu, bisa bahagiakan. Percakapan yang bahagia, kamu seharusnya memberikan ayah pelukan besar. Aku tidak mau. Tidak heran kamu akhir-akhir ini meneleponku dengan ragu-ragu dan menghindar. Aku dengar kamu bahkan membuat papan latar. Ya. Kamu hebat. Seseorang jika berbohong sekali, dia harus menggunakan 100 kebohongan untuk menutupinya. Tahu kan? Ini juga yang ingin aku katakan padamu. Berapa kali kamu berbohong padaku? Bukankah kamu bilang semuanya lancar di dalam negeri? Ternyata kamu bekerja sebagai pengasuh. Kenapa? Pekerjaan tidak ada yang rendah atau tinggi. Bagaimana mungkin? Lalu kenapa kamu berbohong padaku? Kamu bilang kamu bekerja sebagai karyawan kantoran. Benarkan? Aku hanya takut kamu terlalu banyak berpikir. Kenapa kamu ini ingin kita saling menyakiti? Harus saling menyakiti begitu. Tidak. Pokoknya sekarang, kita berdua ini. Posisinya juga hampir sama. Jangan tertawa, kamu selalu tertawa apa? Kamu pikir dengan tertawa kamu akan aman. Berbohong padaku, aku akan ingat seumur hidup. Sekarang kita berdua. Sifatnya hampir sama, aku sopir kamu pengasuh, benarkan? Kenapa harus saling menyakiti? Benarkan, lalu aku dengan senang hati menerima usulanmu. Mari kita hentikan saling menyakiti. Oke. Sudah.
Baik-baik, kamu beritahu aku dulu. Bagaimana kamu kenal dengan kakak Lan? Itu karena kamu. Hari itu, I am Manjikiremu. Kakak Lan menganggap saya sebagai bajingan dan memukuli saya habis-habisan. Akhirnya kami berdua pun saling mengenal. Saya lega melihat kakak Lan begitu berani membela kebenaran. Batu Mepar, saya tidak akan banyak bicara lagi. Sekarang, kamu datang ke sini untuk bekerja dan cari uang. Saya juga datang untuk bekerja. Apa yang kamu lakukan? Lanjutkan. Kalau kamu tidak bilang, saya tidak akan tahu. Kamu pulang ke negara ini hanya untuk Yao Siwei itu. Benar kan? Kakak Lan yang memberitahumu. Masih perlu dia kasih tahu? Itu sudah jelas seperti kutu di kepala botak. Sudah terlihat jelas. Karena kita berdua sudah dewasa, saya akan bicara dengan jelas. Saya belum menemukan Yao Siwei. Apa yang akan terjadi selanjutnya, saya juga tidak tahu. Jadi, kamu jangan sampai memberitahu keluarga Wang tentang hubungan kita. Kamu mengerti? Kenapa? Kamu mau saya ikut berbohong lagi untukmu? Saya tidak masalah untuk ikut berbohong, nah. Tapi kalau itu untuk si Yao Siwei, si bajingan itu, lupakan saja. Kecilkan suaramu, kecilkan. Saya tidak bisa kecilkan suara kalau membicarakan dia. Bukan begitu. Dia tayak layak. Saya hanya ingin menjelaskan dengan jelas. Saya hanya ingin membuat akhir yang sempurna. Kalau kamu mengakhiri hubungan dengan dia, itu yang paling sempurna. Saya rasa kamu tidak mengerti ya. Kamu bilang dia tidak mengerti. Kamu memang selalu melawan saya ya. Kamu berbohong lagi. Mau berbohong lagi untuk Yao Siwei. Dosa kamu bertambah 2 kali lipat. Xiao Pan. Saya nyalakan mobil. Bagaimana hasil pemeriksaan nenek? Lumayan. Normal. Kalian berdua terlihat asyik ngobrol. Tidak ngobrol tidak tahu. Setelah ngobrol baru tahu, waktu saya di Jepang. Pernah ke restoran yang dia buka. Oh begitu, kebetulan sekali. Memang kebetulan yang berarti. Sudah kenal sebelumnya. Baiklah, kita pergi. Oke. Pulang yuk. Nenek. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Lihat, sangat lincah. Setiap kali melihatmu, aku selalu teringat ibuku. Benarkah? Dia meninggal pada usia 75 tahun. Saat itu dia sudah menggunakan tongkat. Benarkah? Lihatlah kamu sekarang, masih sangat lincah. Hari ini kamu sudah bekerja keras. Tidak. Hati-hati dengan tangga. Pelen. Boss Wang. Ada apa dengan Bos Wang? Tidak apa-apa. Pan. Bos Wang baik-baik saja kan? Benar-benar tidak menyangka, sudah usia segini. Masih sedih karena patah hati. Usia berapapun, patah hati pasti menyakitkan. Aku lihat wajah Bos Wang pucat. Napasnya tidak stabil. Itu benar-benar terasa seperti sakit hati. Lihatlah keadaannya, bagaimana ini? Makan APA yang baik? Kalau sakit hati, seharusnya makan pil lupa cinta. Kamu benar-benar kreatif, kalau memang ada yang jual. Seberapa mahal pun, aku akan membelinya untuknya. Itu semua hanya karangan dalam novel Jin Yong. Lin Sang benar-benar suka bercanda. Aku benar-benar tidak bercanda. Pil lupa cinta memang tidak ada yang jual, tapi aku bisa membuatnya. Jangan sampai malah membuat Bos Wang sakit. Aku tidak bisa menjamin hasilnya langsung terlihat, tapi aku jamin. Bisa memulihkan semangat dan mengembalikan energi. Jangan ngawur. Kamu tidak percaya padaku, aku bisa membuatnya. Untuk Bos Wang, mari kita coba. Benar kan? Benar-benar ingin membalikan mataku 1000 kali, kamu di tempat lain. Bicara ngawur saja tidak apa-apa. Di sini kamu juga berani bicara sembarangan. Bukan, bisakah kamu memberitahu aku di mana gula merah? Tidak tahu. Aku tahu. Di sini. Sebenarnya kamu mau apa? Aku tidak mau apa-apa.
Bubur kacang hijau dengan gula merah. Bukankah Wang Yang sudah 50 tahun? Wanita menopause punya satu ciri, emosi tidak stabil. Tidur tidak nyenyak, tekanan darah juga rendah. Gula merah bersifat hangat, baik untuk limpa dan lambung, sedangkan millet berguna untuk menguatkan yin dan mengatasi kelemahan. Kedua bahan ini sangat cocok untuknya. Lalu kenapa kamu membicarakan pil cinta itu? Kamu lihat wanita keluarga Wang itu. Semuanya terlihat sangat sombong. Kalau kamu bicara ilmu pengetahuan sederhana kepada mereka, apakah mereka akan mendengarkan? Kamu harus bicara hal-hal yang mistis kepada mereka. Hanya dengan mistis kamu bisa membuat mereka takut. Yang penting tujuan akhir tercapai, kan? Kalau begitu, pil cinta dalam novel Jin Yong itu harusnya berbentuk padat, ya? Benar. Kamu mengingatkan saya. Nanti saya akan mencampur bubuk wijen hitam dengan tepung. Lalu bentuknya menjadi beberapa bola kecil. Terakhir, biarkan dia meminumnya dengan bubur millet dan gula merah. Masalah selesai. Saya sudah cukup baik. Yo Botong membuat obat itu. Dengan menggosok kotoran di tubuhnya, lalu membentuknya menjadi bola kecil. Jangan digosok lagi, kamu sudah masuk ke dalam. Tidak masalah. Lin Sang, kamu terlihat sangat jujur. Tapi sebenarnya kamu melakukan hal-hal yang licik. Kalau tidak, dari mana kamu mewarisi kelicikan itu, ya? Bagaimana? Bisa tidak? Pelan-pelan. Bubur ini enak sekali. Minum pelan-pelan. Masih ada? Masih ada. TAPI Boss Wang. Kamu sudah minum 5 mangkok, kamu baru saja sembuh dari sakit. Sebaiknya pelan-pelan saja. Lin Sang, terima kasih. Kamu lihat. Sudah berhari-hari, akhirnya ada nafsu makan. Bukan saya sombong, tapi terapi makanan. Saya memang punya pengalaman. Begini, mulai besok, sarapan dan camilan Bos Wang, saya yang tanggung. Benarkah? Bagus sekali. Tolong ambilkan satu mangkok lagi untuk saya. Masih makan? Baiklah, mangkok terakhir, benar-benar mangkok terakhir, ya? Mangkok terakhir. Fiction. Kakek membuat pil cinta itu dari apa? Tepung dan bubuk wijen hitam. Xiao Yuan Yi, kamu tahu apa itu pil cinta? Saya Rehuari ketika Caesaring. Merindukan orang lain. Lalu makan itu, jadi tidak akan merindukannya lagi. Yuani, kamu masih kecil. Masih bisa mengerti perasaan yang begitu dalam. Aku sangat mengerti perasaan. Ayah, aku rasa kamu harus makan. Hill Pain. Kenapa? Jadi kamu tidak akan merindukan ibu lagi. Datang, makan sudah siap. Datang. Kak Lan, kelihatannya enak sekali. Duduk yang baik. Aku tidak sehebat itu. Semua ini adalah hasil kerja Lin Sang. Aku hanya tukang bumbu. Terima kasih Lin Sang. Terima kasih. Bicaralah beberapa kata. Aku juga mau bicara 2 kata. Hari ini agak kurang sopan. Menggempolkan semua orang di rumah Dudu. Sebenarnya hanya satu topik. Aku ingin berterima kasih kepada semua yang hadir selama ini. Atas perhatiannya terhadap pan-pan kami. Sungguh, dari lubuk hatiku, terima kasih. Anda terlalu sopan, bahkan membuat pesta malam yang mewah ini. Sebenarnya, jujur saja, aku sangat berterima kasih kepada Xiao Pan. Sudah merawat Yuan Yi dengan baik, juga mengurangi tekanan saya. Yuan Yi, ucapkan terima kasih kepada kakak Xiao Pan. Paman, sebenarnya aku juga harus berterima kasih kepada Xiao Pan. Awalnya aku sudah mengalami krisis paruh baya dan rambut rontok. Tapi Xiao Pan datang. Setiap hari membuat sarapan yang sangat bergizi untukku. Aku jadi gemuk, salah kamu. Salah aku? Tante Dudu, aku rasa kamu tidak gemuk. Panggil APA? Panggil kakak. Sungguh sangat berterima kasih kamu melahirkan anak perempuan yang begitu baik. Sejak Xiao Pan datang ke kantor kami, banyak memberikan ide kepadaku. Kakak cantik, bicaranya bagus. Kalian sudah selesai bicara, sekarang giliranku.
Paman aneh, jangan bicara. Karena kamu aneh. Jangan berbuat nakal. Kekek. Aku ingin makan yang kamu buat. Pil Palyapane. Tidak, kamu pasti memanggilku? Kamu kekek. Bukan, kamu pikir dulu, kamu pikir dulu ya. Kamu seharusnya memanggilku apa? Kekek. Aku tidak setua itu, coba raba, ada jenggot enggak? Ada. Tapi kamu memanggilnya apa? Mama. Kalau begitu, Bukan, kakak Siopan. bikin kaget. Memanggil apa? Kekshapan. Kalau begitu, dia memanggilku apa? Papa. Kalau begitu, kamu memanggilku apa? Kekek. Begitu ya, ayo kita main permainan, oke? Sebenarnya sederhana kok, yaitu, nanti aku tunjuk siapa, kamu langsung, jangan ragu ya. Langsung sebut panggilan mereka. Oak. Siap, mulai. Kekek. Kakak. Papa. Kakak laki-laki. Nah, itu baru benar. Pokoknya, bagaimanapun juga. Ini urusan senioritas agak kacau. Setiap kali aku lihatnya, aku langsung teringat masa kecil Pan-Pan. Dulu dia tidak sepintar sekarang, tapi tetap lucu. Kamu paham kan, hanya kita yang sudah jadi ayah, yang bisa merasakannya. Benar. Bukankah ada pepatah, kasihan hati orang tua di dunia ini? Sudah, ayo makan. Ayo. Perselang. Terima kasih, Om Lin. Xiao Pan. Sebenarnya aku sudah lama tidak ikut acara keluarga sebaik ini. Jujur saja, aku agak gugup, agak tidak nyaman. Orang harus seimbang antara kerja dan istirahat. Kamu juga harus rileks. Kamu kerja di keluarga Wang, bagaimana keluarganya? Nenek dan bos kecil Wang. Memang agak aneh karakternya, tapi orangnya tidak jahat. Agak mirip dengan ayahku. Menurutku ayahmu itu orang yang baik, lucu dan menarik. Sayang. Bangun. Ayah. Aku bermimpi kamu dan kakak Siopan. Dan aku duduk di kapal besar. Yuan Yi, senang tidak? Senang, cuma agak goyang. Oke, lain kali ayah akan mengemudi kapal dengan lebih stabil. Ayo pulang. Ayo Yuan Yi. Sayang hati-hati, hati-hati kepala, duduk yang baik. Oke. Ayo pasang sabuk pengaman. Bagus sekali sayang. Ayo pulang. Xiao Pan, kamu pulang saja. Kamu mengemudi pelan-pelan ya? Kami pergi dulu. Dadah. Yuan Yi. Ayo. Roti kukus dengan paprika. Atau disebut juga pil penyembuh warna-warni. Linsang, cantik sekali. Tidak terlihat kamu punya keahlian ini. Bagus sekali. Ini terapi makanan yang dibuat Linsang, kan? Coba cicipi. Ini hanya trik kecil, tidak ada keahlian lain. Ini terlalu cantik. Tidak tega memakannya. Kenapa tidak tega? Setelah kamu makan, besok aku akan membuatnya lagi untukmu. Benarkah? Kalau begitu aku makan. Makan. Apa baunya ini? Ibu, kamu menciumnya? Bau APA. Ada bau obat gosok. Boss Wang, hidungmu sangat tajam.
Aku kemarin malam kena angin, pinggangku tidak nyaman. Jadi aku tempel obat gosok. Maaf, aku akan segera melepasnya. Linsang, kamu tunggu sebentar. Kamu cepat berbaring di sofa. Xiao Pan, di ruang penyimpanan kami. Ada lampu inframerah, cepat ambil. Oke, Kamu cepat berbaring di sana. Kenapa? Cepat pergi. Makan dulu. Tidak. Apa yang kamu lakukan? Cepat ikut aku, tidak perlu. Sudah hampir selesai. Tayak, APA. Jangan ditunda. Kalau sakit harus cepat diobati. Cepat berbaring. Jangan, benar-benar aku tidak mau. Kamu berbaring. Aku benar-benar tidak mau. Kamu balikkan badanmu. Sebenarnya sudah sembuh, tidak apa-apa. Cepat dengar. Begini cepat sembuh. Cepat. Kamu buka kancing bajumu. Masih lepas baju? Ya, kamu cepat. Tidak perlu. Cukup angkat bajunya saja. Kamu cepat. Ini lampu inframerah. Sudah. Aku angkat sedikit. Kenapa kamu masih malu-malu? Bukan. Baiklah, aku bilang ya, lampu inframerah ini harus langsung menyinari kulit, baru ada gunanya. Baik. Baiklah Xiao Pan, cepat ambil lampunya. datang. Cepat berbaring. Pelan-pelan. Baik, angkat sedikit. Xiao Pan, jangan pergi. Kamu harus membantuku mengawasinya. Bayar dia berbaring di sini dengan tenang. Jangan bayarkan dia banggan. Xiao Pan kecil, kamu harus mengawasiku. Panas ya? Panas. Kamu rileks. Kenapa kamu begitu tegang? Kamu rileks sedikit. Aku tidak tegang. Aku tidak tegang. Mana mungkin. Boss Wong. Nenek. Bos Wang kecil itu malam ini pulang. Linsang juga ikut pulang makan malam. Ya, Kalau begitu aku suruh Tante Yo menyiapkan lebih banyak. Nenek. Apa kamu akhir-akhir ini? Linsang dengan bos Wang kecil itu agak dekat. maksudmu? Linsang bukan tipe anak perempuanku. Kalau mereka berdua bersama, aku 100% tenang. Bagus sekali. Kamu bilang apa? Aku bilang makanannya sudah siap. Aku matikan apinya. Kenapa akhir-akhir ini bicaranya aneh semua? Boss Wong. Hello. Linsang. Makan lebih banyak. Boss Wong. Saya duluan. Kaklam. Kamu kenapa? Kenapa kamu pakai baju gitu? Pengantin pria ya? Kamu merendahkan saya. Kalau saya pengantin, siapa pengantin wanitanya? Sanggo. Jangan bercanda sembarangan. Ini baju kerja, sama seperti punyamu. Kenapa kamu? Saya dapat pekerjaan dadakan, jadi datang ke sini. Benar-benar dadakan. Saya mengerti, kamu dengar saya akan datang ke pesta. Jadi kamu tidak tenang. Saya tidak tenang apa? Tidak tenang dengan penampilan saya. Linsang, kamu terlalu banyak pikiran, jujur saja. Hari ini saya cuma bekerja, tidak ada yang lain. Tapi bagaimanapun juga, membersihkan tempat. Tidak perlu kamu yang turun tangan.
Ini kan pekerjaan dadakan, kurang tenaga kerja. Tentu saja saya yang turun tangan, lagi pula ini. Ini pekerjaan lama saya. Saya pergi ya. Ayo nih rindu nenek. Antar aku ke rumah nenek ya. Baik. Tunggu ayah selesai, baru antar kamu ke rumah nenek. Ayah, kalau aku ke rumah nenek, ayah sendirian di rumah. Akan kesepian tidak? Kesepian. Yuanyi tidak ada, tinggal ayah sendiri. Ya, ayah cuma bisa menikmati kesepian. Bagaimana ya? Ayah kasih. Yuanyi, sini. Kenapa kasih ayah uang? Kamu main nonton kartun sama Kak Siopan. Yuani yang traktor. Sudah, kamu simpan saja, ayah punya uang. Ayah, saya serius. Ayah dengar tidak? Ayah dengar, ayah janji akan selesaikan tugas. Kaya deh. Hey Tai, hey Tai. Awas, Ayo Ganti. Oak. Ini bersih. Aku tidak menyangka kamu terlihat profesional saat bekerja. Kamu pikir nasibmu hanya untuk bekerja? Kenapa kamu di sini? Apa yang kamu lakukan? Boss Wang. Aku di sini, aku. Kok Haklon, Boss Wang Bake. Halo, Linsang cepat pergi. Baik. Pan. Kamu lihat sejak pagi. Aku khawatir kamu dijemput oleh seseorang. Angin apa ini yang kamu bawa? Angin musim semi. Angin musim semi kedua. Dulu, ayahmu pergi kencan di Jepang. Hampir berhasil, tapi akhirnya dikalahkan oleh pria tua yang memakai setelan Armani. Sekarang, ayahmu juga memakai setelan Armani. Lalu, sekarang kamu siap mengalahkan siapa? Aku. Sekarang aku siap mengalahkan setiap pria yang punya niat buruk pada putriku. Kirekon ayamu. Aku bilang, sekarang bukan masalah keren atau tidak. Sekarang kamu sudah sukses. Dari mana uangnya buat beli setelan? Dan kamu punya waktu buat beli setelan? Jujur aja. Apa itu bos Wang yang beliin? Tidak, ini bukan baru beli. Dia bilang, ini setelan mantan pacarnya. Sekarang kamu setiap hari datang buat bikin sarapan buat dia. Setelah itu kamu temani dia hadiri acara-acara mewah. Sebenarnya kamu gimana sih? Kamu Paman Guang, dia luar biasa. Sebelum aku ke Shanghai, dia sudah meramalkan. Katanya begitu kamu bisa bertahan di Shanghai, kamu akan beruntung. Jangan alihkan topik. Jujur aja, apa kamu suka sama dia? Paman Guang juga bilang. Dia bilang saat kamu datang musim semi kedua, di sampingmu akan muncul seorang wanita cantik. Jangan lupa, di sampingmu juga muncul seorang lagi. Wanita cantik. Ayah. Aku kenapa ini? Aku gila ya? Gila. Di bawah ini, dengarkan solo seruling, daun merah di Gunung Siang Gila.
Aku ingatkan kamu, jangan kehilangan dirimu. Iya. Pengingat yang bagus dari putriku. Aku juga mau mengingatkanmu. Lihatlah, sekarang ada dua pria di sekitarmu. Zhou Fei, Feng Luobo. Mereka berdua, sedikit-sedikit ya kan? Sebenarnya apa yang kamu pikirkan? Kamu sendiri yang bermimpi indah. Lalu kamu bikin aku juga bermimpi indah, ya? Bagaimana sih kamu bicara? Aku kasih tahu ya. Zhou Fei hanya karena aku membantunya merawat anaknya. Kami menjadi teman baik, mengerti? Fang Luobo. Itu lebih lagi teman baik, jangan ikut-ikutan ribut ya. Kalau kamu bilang begitu, aku jadi tenang. Kalau memang teman baik, setiap pulang kerja, jangan merepotkan dia untuk menjemputmu. Kamu tidak suka dengar ini ya? Lihatlah, dia setiap hari. Baiklah, aku tidak akan bicara lagi. Aku masih harus menemani Bos Wang untuk urusan bisnis. Nanti pulang kerja, kamu naik taksi saja. Oh, cepat pergi, naik taksi. Cepatlah, jangan selalu hemat uang. Bos Wang kecilmu menunggumu, cepatlah. Kamu menghemat uang untuk naik taksi. Kenapa kamu datang lagi, desainer besar Zuo? Hari ini ada acara apa lagi? Jangan-jangan lobster lagi? Itu terlalu rendah, hari ini kita cari yang lebih tinggi. Ada yang mengajak kita nonton film. Siapa? Yuan Yi. Yuan Yi mengajak kita berdua nonton film. Awalnya aku tidak percaya, tapi pagi ini hal itu terjadi. Dan ada buktinya, lihat sendiri, hadiah dari Yuan Yi. Yuan Yi sangat lucu, tidak sia-sia menyayanginya. Yuan Yi bilang, filmnya kamu yang pilih. Tapi sebaiknya, yang seperti, cari mama, itu. Kasih muka dong. Ayo. Silakan. Kencangkan sabuk pengaman. Terima kasih. Maaf, tadi aku tertidur. Akhir-akhir ini terlalu lelah. Tidak apa-apa. Kamu kenapa? Kamu tadi tidur di bahuku, aku tidak berani bergerak. Sekarang leherku agak sakit. Maaf ya. Tidak apa-apa. Bagaimana kalau aku pijatkan untukmu? Tidak usah. Tidak apa-apa, aku pernah belajar. Serius, ayo. Aku pijatkan, kamu pasti akan merasa lebih baik. Di sini. Lebih ke dalam sedikit, lebih ke dalam, ya. Di sini. Di sini kan? Sepertinya ini masalah lama kamu. Bagaimana? Kekuatan tanganku oke? Oke. Aku rasa kalau aku pijatkan, kamu akan merasa lebih baik.
Ada apa? Apa aku tidak sengaja meneteskan air liur ke bajumu? Tidak apa-apa. Tidak basah. Ayo, ayo. Benar-benar tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Bantu aku bawa buah di bagasi ke dalam rumah. Baik-baik. Lan, kamu baik-baik saja? Aku akan ke rumahmu sekarang. Bagaimana kalau aku masak untukmu? Hari ini aku ada urusan, jangan datang. Kalau begitu aku datang masak lalu pergi. Pokoknya jam 8 aku harus ke rumah klien, terserah kamu. Baiklah, aku akan datang. Xiaopan, Xiaopan. Xiaopan. Aku tadi melihat bayangan orang naik tangga. Kok mirip Yosiwe ya? Tidak mungkin. Aku tidak dengar dia akan kembali. Aku akan periksa. Kamu, ngapain? Kenapa kamu menghalangiku? Kamu ngapain sih? Apa hubungannya dengan kamu? Bagaimana tidak ada hubungannya dengan aku? Anak perempuanku adalah harta karunku. Dia menyakiti hatimu sama saja menyakiti hatiku. Bagaimana tidak ada hubungannya? Si brengsek. Aku sampai-sampai aku, kenapa kamu tidak mau jadi pria baik-baik saja? Kamu malah mau jadi parasit? Aku akan mengungkapkan kebenaranmu. Aku akan mengungkapkan kebenaran dirinya. Aku akan menjelaskan lagi padamu. Sekarang kamu adalah sopir keluarga Wang. Saya adalah kepala pelayan keluarga Wang. Kamu tidak boleh berbuat onar. Baiklah, tapi wajah aslinya, aku harus memberitahunya. Bagaimana kamu? Ya ampun. Kamu membuat kekaget. Aku menggunakan daging babi lokal, susah payah memasak aspik seharian. Maaf. Nenek akhir-akhir ini sering memarahiku, aku hanya ingin menunjukkan yang terbaik. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Maaf. Aku tidak sengaja. Bagaimana kalau begini? Kulkas. Salmon. Beras Jepang. Bahkan ada udang Arctic. Kalau begitu, aku akan memasak hidangan sushi untuk kalian. Xiao Yang, kamu jangan buru-buru. Linsang itu dulu pernah membuka restoran di Jepang. Dia adalah seorang koki profesional, sungguh. Kamu lihat itu? Oke. Kalau begitu aku akan membantumu. Tidak perlu. Sekarang kamu pergi ke supermarket, beli sedikit kecap Jepang.
Beli juga cuka sushi dan wasabi, kecap Jepang, cuka sushi, wasabi. Oke, aku akan segera kembali. Kamu masak dengan baik ya. Kali ini kamu tidak bisa mengusirku lagi. Kamu tidak boleh berbuat onar, mengerti? Aku tidak ingin mereka tahu hubungan kita. Yang kamu katakan kita, adalah aku dan kamu ya? Atau si brengsek itu dan kamu? Aku tidak ingin keduanya. Ayah, aku mohon, aku sekarang sangat bingung. Kamu benar-benar ada masalah apa? Dengar-dengar di rumah, ada orang baru lagi. Kalian berdua siapa yang ada waktu? Buatkan aku secangkir kopi dong. Ini Wang Nuotu ya. Senang bertemu denganmu. Kamu adalah Yao Siwei itu ya? Aku akan membuatkanmu secangkir. Kamu mau rasa apa? Espresso Italia. Menurutku kepahitan espresso Italia tidak bisa menahan kelelahan dan kebosanan Nona Wang. Bagaimana kalau aku buatkanmu kopi Irlandia? Kamu coba. Tidak mengikuti pola. Cukup menarik ya. Benar-benar tidak mengikuti pola. Nona Wang. Kopi Irlandia MU. Katakan, siapa sebenarnya kamu? Kenapa bisa membuat kopi seenak ini? Tidak biasa. Dulu aku pernah kerja di kafe di Jepang. Bosnya orang Irlandia. Aku sudah menduga, kamu adalah gadis itu yang membawa nenekku ke mobil. Orang yang bisa menaklukkan nenekku di dunia ini, bukan orang biasa. Bukannya itu hanya pura-pura berani? Aku jago dalam hal itu. Katanya, kamu juga membawa ibuku ke stasiun kereta, main pengakuan cinta. Ya. Keluarga kalian memang luar biasa. Di hati nenek, tinggal seorang pria. Ibumu masih terjebak di masa remaja. Dan kamu di permukaan terlihat cuek dan tidak peduli, sebenarnya. Di hatimu ada tembok, tidak membiarkan siapapun masuk dengan mudah. Penampilan seperti gadis remaja, tapi mulutmu tajam seperti ratu sarkasme, kontras yang menggemaskan. Pantasan bisa menaklukkan nenekku. Nuotu, ayo makan. Ayo, aku perkenalkan. Manajer rumah tangga baru kami yang cantik. Ini tunanganku, Yao Siwei. Doktor kimia dari Universitas Tokyo, Jepang, si jenius. Senang bertemu, mohon bimbingannya ke depannya. Senang bertemu, mohon bimbingannya. Kebetulan sekali, dia juga pernah bekerja di Jepang. Benarkah? Di mana di Jepang? Tokyo. Apakah kamu belajar di sana? Sekolah menengah dan kuliah singkat. Aku tidak tahu kenapa kamu datang ke sini. Tapi jangan bilang kita kenal, oke? Kamu bilang apa dalam bahasa Jepang? Aku bilang. Aku merasa gadis ini terlihat familiar. Apakah pernah makan ramen di tempat aku dulu kerja? Makan ramen? Tidak. Tapi pacar pertamaku juga pernah sekolah di Tokyo. Dan juga pernah kerja di kedai ramen. Kebetulan ya, banyak mahasiswa asing yang pernah kerja di kedai ramen. Bukan? Bagaimana dengan pacar pertamamu sekarang? Kami sudah putus.
Ramennya di Jepang itu beracun. Jangan pergi lagi. Kamu bicara setengah hari, tapi kamu tidak mengucapkan sepatah kata pun. Pan. Lebih baik aku habisi dulu anak ini. Kalau kamu benar-benar ingin melakukannya, aku tidak akan menghalangi. Tapi menurutmu apakah itu sepadan? Aku tidak peduli itu sepadan atau tidak, yang penting aku sudah melampiaskan kemarahan ini. Kembalilah, ada banyak cara untuk melampiaskan kemarahanmu. Lepaskan. Ya ampun, aku sangat ketakutan. Dulu aku pernah dengar pacar Nona itu bisa berbicara bahasa Jepang. Aku tidak percaya. Ternyata tadi dia benar-benar berbicara dengan lancar. Hebat sekali. Ya ampun. Ini sushi yang kamu buat? Aku pertama kali melihat keterampilan memotong yang begitu bagus. Hebat sekali. Ya ampun. Tutu, bagaimana perjalananmu dengan Siwei kali ini? Senang? Cukup senang. Nenek, aku dengar keluarga Liu. Mereka mengambil kepala koki kita. Jadi aku mengakhiri perjalananku ke Lijiang dengan Siwei lebih awal. Dan kembali untuk menenangkanmu. Seorang kepala koki saja sudah membuatku tertekan. Aku sudah memesan koki baru, besok. Aku akan meminta kalian mencicipi masakannya. Siwei, kamu besok ada waktu. Bagaimana dengan pekerjaanmu? Aku besok. Begini nenek, aku sedang melakukan eksperimen proyek. Tapi selalu gagal, aku ingin mencoba lagi besok. Tutu, lihat. Kamu harus belajar dari Siwei. Dia selalu memikirkan pekerjaannya, sedangkan kamu terlalu sombong. Nenek, kenapa kamu selalu mengkritikku? Dia tidak manja, dia sudah mandiri. Kamu belum melihatnya ketika dia tidak manja. Kamu baik-baik saja? Baik-baik saja. Hei Tai. Xiaopan, Tidak apa-apa, Nenek. Makan malam masih sebentar lagi. Kalian bisa makan camilan dulu. hati-hati ya. Ayo, cepat makan. Potong sayurnya pelan-pelan, seperti senapan mesin. Kamu yang umumkan makan malam. Kamu siapkan meja, aku yang akan menyajikan makanannya. Kamu ngapain? Menurut aturan, koki utama harus keluar untuk menemui tamu. Terutama tamu penting seperti hari ini. Dad Eng. Linsang, ini semua buatanmu? Saya pernah membuka restoran di Jepang. Kebetulan ada kesempatan hari ini. Ini benar-benar di luar dugaan saya. Linsang, masakanmu benar-benar enak. Siwei, izinkan saya memperkenalkan. Ini supir baru saya, Linsang. Linsang, saya juga ingin memperkenalkan. Ini putri saya, Wang Nuotu. Hello, ini pacarnya, Yo Siwei. Terlihat sangat bersemangat. Senang bertemu denganmu. Benarkah? Baru saja saya bilang padanya, senang bertemu denganmu. Linsang sangat berbakat. Lihat, tidak hanya sushi yang dia buat enak, tapi dia juga ahli dalam terapi makanan. Sup yang dia buat sangat enak. Di dunia ini, apalagi yang tidak bisa kamu lakukan? Tidak ada yang setengah-setengah. Jadi izinkan saya memperkenalkan beberapa sushi ini. Bagus, tidak menyangka di rumah kita ada orang hebat. Silakan jelaskan. Sushi ini adalah kreasi saya sendiri. Bahan utamanya adalah salmon, dilengkapi dengan rumput laut yang dipetik di musim semi dan saus salad. Karena musim semi adalah musim terbaik dalam setahun dan juga melambangkan kenangan masa muda dalam hidup seseorang.
Jadi saya menamai sushi ini kenangan romantis. Tidak menyangka Linsang hatinya cukup hangat. Sushi ini disebut 1000 jin. Bahan utamanya adalah tuna, diambil dari kata tombak dalam tuna. Melembangkan ketajaman dan ketegasan. Sushi ini terbuat dari nasi merah dan putih. Di tengahnya ada pisang dan selai. Saya menamainya Parenti di Tepi Jurang. Namanya kok terdengar suram ya, tapi saya suka. Ini membuat saya jadi ingin mencicipinya. Tunggu dulu, masih ada yang terakhir. Sushi ini setengah gulang normal, setengah gulang terbalik. Saya menamainya kembali ke jalan yang benar. Saya sudah selesai memperkenalkan sushi, silakan dinikmati. Hebat sekali. Ini pertama kalinya ibu saya mempekerjakan seseorang yang begitu menarik sebagai supir. Membuat saya jadi ingin membuka toko sushi. Sepakat ya, jangan sampai menyesal. Nenek, jangan terlalu bersemangat. Kalau aku benar-benar buka restoran sushi, aku akan meminta Lin jadi koki utamanya. Gimana, kamu tertarik? Susah juga. Untuk bikin sushi yang enak, harus ada inspirasi. Terus, inspirasi kamu datang dari mana? Ya aku biarkan saja terus berjalan, kan? Biasanya, kebahagiaan ekstrim atau kemarahan ekstrim bisa bikin inspirasi. Tapi hari ini, aku sedang dalam suasana hati yang mana ya? Biar aku tetap sedikit misterius, ya. Silakan dinikmati, semuanya. Terlalu misterius, kok aku merasa aneh ya? Coba ini, kembali ke jalan yang benar. Nomor yang Anda tuju sedang sibuk, silakan coba lagi nanti. Maaf, nomor yang Anda tuju sedang sibuk, silakan coba lagi. Mama. Dari punggungmu, aku merasakan aura melankolis. Benar sekali, besok anaknya Paman Zhang menikah. Mari kita pergi bersama. Paman Sang itu teman kecilmu kan? Anaknya menikah, ini kan acara bahagia. Kamu seharusnya senang. Ngapain melankolis? Anak orang lain sudah menikah, kamu masih jomblo. Mama. Kamu harus berpikir begini. Anaknya sudah terjerat dalam ikatan pernikahan. Sedangkan anakmu, aku, masih bebas menikmati hidup. Kamu harus bangga sama anakmu. Dengerin aku, besok di acara pernikahan, kamu pergi dengan tenang. Tapi, jangan tunjukkan sedikit pun rasa bangga. Nak, yang paling mama kagumi dari kamu adalah kepercayaan dirimu yang berlebihan. Sudah, waktunya sudah malam, aku juga capek. Aku istirahat dulu. Ini bukan kepercayaan diri berlebihan. Ini namanya percaya diri. Xiaopan. Kamu ngapain di rumah Wang? Kok kamu bisa datang? Itu yang harus aku tanya ke kamu.
Karena tiba-tiba kamu hilang. Karena kamu menghindariku, aku nggak bisa nemuin kamu. Kalau kamu nggak cinta sama aku, bilang aja. Ngapain kamu menyiksaku seperti ini? Yo Ziwei, aku cinta sama kamu. Karena aku ini orang yang bangkit kembali berkat doronganmu. Tapi bukan berarti kamu bisa seenaknya menginjak harga diriku. Kalau kamu bilang kamu benar-benar nggak cinta sama aku lagi, aku bisa langsung menghilang dari hadapanmu dan nggak akan muncul lagi selamanya. Jawab aku satu hal. Apakah kamu masih cinta sama aku? Pergi saja. Kamu bohong. Kamu menatapku. Kamu jelas masih mencintaiku. Kenapa bilang begitu? Apa karena 300.000 itu? Xiwei, tolong katakan semuanya padaku. Ziwei, Mama, kenapa kamu diam saja? Mama mau bilang sesuatu. Jangan buru-buru. Katakan, Mama, ada apa? Terjadi apa? Ayahmu dirawat lagi. Kata dokter. Paru-parunya yang putih ITU sudah berserabut semua. Hanya tinggal sepertiga yang baik. Kalau tidak segera transplantasi paru, mungkin tidak bisa diselamatkan. Mama, ini harus ditransplantasi, harus. Begini, kamu bilang ke mereka, apa yang harus dilakukan, lakukan saja. Katakan padaku, ini butuh berapa banyak uang? Belum tahu. Dokter bilang, bayar dulu 300.000, antri. 300.000. Mama, masalah uang, aku yang atur. Kamu bilang ke rumah sakit, operasi harus dilakukan. Masalah uang, kamu jangan khawatir. Kamu juga bilang ke ayah, nyawa yang penting. Kita harus selamatkan nyawa. Nyawa yang penting. Sudah dipikirkan baik-baik. Kamu berubah sangat cepat. Aku butuh 300.000 RMB dan 2 juta yen. Aku butuh uang. Dan harus dibayar sekaligus. Pesa. Kamu tanda tangan perjanjian ini denganku. Harus sementara melupakan perasaanmu sebelumnya. Tidak mempengaruhi kerjasama kita. Bukannya kamu bilang padaku sebelumnya. Kalian berdua sangat akur. Ayahku harus selamat. Kerjasama yang menyenangkan. Sejak Mama meneleponku itu. Duniaku hancur berantakan. Pendidikanku. Karirku ke depan. Dan kita. Semuanya lenyap dalam telepon itu. Aku harus menyelamatkan ayahku. Waktu itu aku tidak punya pilihan. Aku hanya bisa melakukan itu. Jika aku diberi pilihan lagi, aku akan melakukan hal yang sama. Aku memang harus mengecewakanmu. Hidup ini penuh dengan dilema. Tidak semuanya hitam putih. Xiwei, kamu masih ingat kata-katamu? Seseorang bisa dihancurkan, tapi tidak pernah bisa dikalahkan. Kenapa kamu masih belum mengerti? Kita sekarang tinggal di bawah satu atap, tidakkah kamu merasa tidak nyaman? Kita bertemu setiap hari.
Aku tidak nyaman. Xiaopan. Aku mohon. Tolong bantu aku ya. Aku sekarang punya kontrak dengan keluarga Wang. Aku harus menyelamatkan ayahku. Aku butuh uang itu. Tinggalkan aku. Maafkan aku. Lupakan aku. Ya. Jika kamu masih mencintaiku, aku akan menunggumu. Xiaopan. Aku bilang kamu pergi kemana? Seluruh keluarga mencari kamu, hampir gila karena khawatir. Kenapa kamu duduk di sini? Ada apa? Siapa yang mengganggumu? Aku bertemu Yao Ziwei. Dia bilang apa padamu? Zuofei, aku ingin bertanya sesuatu. Katakan. Menurutmu, dalam hubungan dua orang, mana yang lebih penting, materi atau cinta? Menurutku, keduanya penting. Punya materi tanpa cinta tidak bisa. Itu juga tidak bisa. Tapi kamu tahu apa yang paling penting saat ini? Makan. Mengisi perut lebih penting dari segalanya, aku hampir mati kelaparan. Ayo makan sambil ngobrol. Ayo naik, Nona Lin. Nona Lin, jangan bingung, jangan ragu. Hari ini aku akan memberimu pelajaran. Dengarkan baik-baik, semua ini adalah makanan, bisa mengisi perut. Tapi makanan tidak ada benar atau salah. Apa yang kamu suka dan tidak suka. Hanya kamu yang tahu di dalam hati, tidak ada yang bisa memaksamu makan. Makanan yang tidak kamu suka. Jika kamu suka restoran ini, maka tinggal dan makan. Jika tidak suka, berbalik dan cari yang lain. Semua keputusan ada di tanganmu, mengerti? Maksudmu, memilih Zhang San untuk pacaran atau Li Si untuk menikah. Tidak ada benar atau salah. Benar, hanya cocok atau tidak cocok, tapi prasyaratnya adalah apakah pandangan hidup dan nilai-nilai kalian berdua? Bahkan pandangan dunia, apakah sama? Hari ini Yao Ziwei bilang padaku, dia tidak mencintaiku lagi. Bagaimana pendapatmu? Aku tidak tahu. Aku ingin memarahinya. Aku ingin mengatakan dia tidak setia. Tapi aku makan. Berhenti. Dalam cinta tidak ada tapi. Menerima atau tidak menerima. Tapi aku harus menasihatimu, kamu harus memikirkannya dengan matang.
Karena ini adalah hal besar dalam hidupmu. Aku tidak bisa memikirkannya dengan jelas. Aku tahu aku masih peduli padanya. Tapi aku tidak seperti Wang Nuotu. Aku tidak punya uang. Aku punya uang. Aku traktir kamu makan, makan kenyang lalu pikirkan dengan seksama. Pikirkan dengan serius, kamu bisa menemukan jawabannya. Ayo makan. Pan, kamu kembali. Jangan lagi main hilang dengan ayah, oke? Yang paling aku takuti adalah kamu. Ayo cepat. Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Kenapa kalian semua datang? Xiaopan, kami semua tidak tenang karena kamu. Jadi kami menunggumu kembali. Dengarkan satu kalimat dari Kakak Lan. Kita tidak akan lagi bekerja di keluarga Wang, oke? Tidak akan lagi. Tapi aku sudah menangani. Tapi apa? Yao Xiwei setiap hari di depan matamu. Berkeliaran, kamu tidak jijik. Kerja adalah kerja, aku bisa membedakannya. Xiaopan, bagaimanapun juga bekerja. Kamu bilang, ketemu setiap hari, pasti tidak enak hati. Kita berhenti, ya berhenti. Mama, kalau kamu seperti ini, itu termasuk lari dari tanggung jawab. Kau gilu agen kita. Luobo, kamu pikir apa sih? Lari dari tanggung jawab penting, atau perasaan Xiaopan yang penting? Aku kasih tahu kamu, aku Fangan ini orangnya punya rasa tanggung jawab. Aku lebih baik agen tidak jalan, daripada Xiaopan sedikit pun merasa tidak nyaman. Kamu pergi. Kamu Karen. Ya, kalau melanggar kontrak, kita bayar saja. Uang tidak cukup. Kita semua kumpulkan, tidak perlu. Aku rasa nanti aku akan mengatur untuk keluarga Wang. Mencari pembantu rumah tangga lagi, seharusnya tidak masalah. Xiaopan, kita berhenti. Kamu sekalian cari supir untuk mereka. Aku juga berhenti. Urusanku sendiri, aku bisa pikirkan sendiri. Terima kasih semuanya. Selamat malam semuanya. Makan banyak-banyak ya. Kenapa dingin? Dinjin, Mama, Xiaopan telepon. Dia bilang dia tidak datang, dia sakit. Anak ini cocok dengan seleraku, sehari tidak ketemu. Rasanya Kanjan. Bukan sakit, dia bilang dia tidak akan datang, selamanya tidak akan datang. Kakak Lan bilang, akan bantu kita cari lagi. Ini omongan apa sih? Siapa yang bilang dia bisa datang sesuka hati? Sudah susah-susah cari orang yang cocok, kamu bilang ke Kakak Lan. Suruh dia kirim Xiaopan kembali ke kita. Orang lain kita tidak mau. Aku juga merasa Kakak Lan aneh. Dia tidak pernah melakukan hal seperti ini. Bingung apa sih, Lin Xiaopan itu? Dia jelas bukan gadis biasa, dia melakukan itu. Pasti ada alasannya, setiap pekerjaan ada aturannya. Dia sudah janji datang, tidak mungkin. Seperti anak kecil main rumah-rumahan, minimal selesaikan 3 bulan. Baru namanya bekerja. Kamu bilang ke Kakak Lan, kita tetap harus memanggil Xiaopan, kalau tidak, aku akan mengguncang kantor perantaranya. Baiklah, aku akan segera menelepon Kak Lan. Kak Lan, ini aku. Maaf sekali ya. Tahu, kami juga punya tanggung jawab dalam hal ini. Tapi coba pikirkan, gadis-gadis sekarang sangat manja.
Ini pilihan dua arah, kami juga tidak bisa berbuat apa-apa. Dia juga tidak menjual dirinya kepada kami, kan? Maaf ya, aku... Katakanlah. Orang kaya itu hebat ya? Baiklah, mari saling menyakiti. Siapa takut siapa? Bagaimana bisa seperti ini? Apakah di dunia ini tidak ada aturan lagi? Bagaimana kalau begini? Aku akan menelepon Xiaopan langsung. Tanyakan padanya apa yang terjadi. Baik. Aku yang akan meneleponnya. Nenek, Ada apa? Apakah tubuhmu tidak sehat atau ada masalah di rumah? Kenapa tiba-tiba tidak datang lagi padahal sebelumnya baik-baik saja? aku. Jika ada kesulitan, bisa kamu ceritakan padaku. Aku akan membantumu. Bisakah aku tidak mengatakan? Xiaopan, sejak kamu bekerja di rumahku, aku sudah menganggapmu sebagai setengah keluarga. Sekarang kamu pergi tanpa pamit. Tidak apa-apa, tapi kamu harus memberiku alasan. Aku ingin kembali ke Jepang. Itu bukan alasan. Xiaopan, sebelum kamu datang, kita sudah membuat kontrak, menurutku. Kita semua harus memenuhi kontrak ini. Jika kamu ada urusan mendesak di Jepang, aku bisa menunggumu. Jika tidak ada urusan mendesak, menurutku kamu tidak berhak melakukan ini. Xiaopan, kita mungkin hanya bertemu secara kebetulan. Mungkin tidak akan bertemu lagi di masa depan, tapi sebagai orang yang lebih berpengalaman, aku ingin memberimu nasihat. Menjaga integritas adalah prinsip dasar dalam hidup. Kontrak hitam di atas putih sudah ada di sana. Bahkan jika harus menghadapi bahaya, kita harus memenuhinya. Hari ini kamu membiarkan dirimu, besok kamu membiarkan dirimu lagi. Lalu dengan apa kamu akan menjalani hidupmu di masa depan? Aku tahu, mungkin kamu punya beberapa hal yang sulit diungkapkan. Tapi, Xiaopan, siapa yang tidak pernah merasakan kekecewaan dalam hidup ini? Dulu waktu saya baru memulai usaha kecil-kecilan, saya pernah dikibuli, barang jelek dijual sebagai barang bagus, saya ditipu. Saya marah sampai membuang semua barang palsu itu ke sungai Huangpu. Saya pinjam uang dengan bunga tinggi untuk membeli barang baru, untuk pelanggan saya. Untuk melunasi pinjaman itu, saya terpaksa menjual satu-satunya kenangan dari ibu saya, emas. Saya jual. Sejak itu, saya tidak pernah bisa mendapatkannya kembali, kamu bilang. Sakit hati tidak? Saya kecewa tidak? Tapi ketika saya ingat kepercayaan pelanggan saya pikir, uang itu apa artinya? Asal ada kepercayaan mereka, semuanya sudah sepadan. Nenek, terima kasih sudah berbagi cerita dengan saya. Sekarang saya tahu apa yang harus dilakukan. Saya akan mengatur urusan saya. Besok saya akan tepat waktu masuk kerja. Terima kasih, Nenek.